Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mari belajar bersama-sama tentang iklim dan perubahannya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian iklim secara tepat. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan proses perubahan iklim secara tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh dampak perubahan iklim secara logis dan faktual. Ada yang tahu apa itu iklim? Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Iklim butuh waktu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki iklim tertentu setelah terjadi pencatatan kondisi cuaca sekitar 10-30 tahun. Semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar matahari yang diterima dan akan memiliki iklim tropis. Ada dua musim yang terjadi di wilayah iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sebaliknya, apabila suatu kawasan memiliki jarak yang jauh dari khatulistiwa, maka semakin sedikit jumlah matahari yang akan diterima. Salah satunya memiliki iklim subtropis. Subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Pernahkah kalian mendengar istilah perubahan iklim? Apakah cuaca yang tidak menentu itu ada hubungannya dengan perubahan iklim? Perubahan iklim merujuk pada peralihan cuaca yang mencolok yang terjadi di antara dua periode tertentu dari suatu wilayah iklim. Misalnya, musim kemarau yang lebih panjang waktunya dan temperatur udara yang cukup tinggi di berbagai daerah. Apa penyebab utama perubahan iklim? Yakni efek rumah kaca. Seperti yang kalian ketahui, bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer. Ada gas-gas seperti karbon dioksida yang menahan panas matahari di atmosfer bumi. Melalui proses terjadinya efek rumah kaca, terdapat partikel gas yang melayang di antara bumi dan lapisan atmosfer. Hal ini mengakibatkan panas bumi memantul dan harus dibawa keluar. Jika efek rumah kaca terjadi secara alami, maka sedikit panas yang terjebak dan lebih banyak panas yang dikeluarkan ke angkasa. Sebaliknya, jika efek rumah kaca ditambah dengan peningkatan kegiatan emisi manusia, maka lebih banyak panas yang terjebak dan lebih sedikit panas yang dikeluarkan ke angkasa. Emangnya peningkatan kegiatan emisi manusia itu apa saja ya? Yang pertama ada gas buang industri dan kendaraan. Kedua, kerusakan fungsi hutan. Yang ketiga, ada penggunaan klorofluorkarbon atau CFC. Yang terakhir, gas metana dari kotoran ternak. Selanjutnya, dampak efek rumah kaca, yakni terjadinya pemanasan global yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, rentan terkena penyakit, kabut asap, dan krisis air bersih. Dari dampak perubahan iklim tadi, perlu kita ketahui ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, menanam pohon kembali atau melakukan pelestarian lingkungan. Yang kedua, menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Dan yang terakhir, mengurangi kendaraan bermotor. Kesimpulan pada materi iklim dan perubahannya adalah iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang di suatu wilayah. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Akibatnya, suhu bumi naik atau terjadi pemanasan global. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran global untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi. Demikian penjelasan tentang iklim dan perubahannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sampai jumpa.